Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di pulau ini, rasa saya kembali ke masa kecil dahulu. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal. Untuk itu izinkan saya sebelum melanjutkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin memperkenalkan diri supaya masyarakat kita saling mengenal dan tahu latar belakang saya seperti apa. Tadi di baliho saya sudah baca ada nama Saharudin, ya berarti nama saya gampang sekali dengan Saharudin, double D tapi tidak pakai G. Biasa orang Sulawesi itu kalau bilang Saharudin dia tapi Sahrudin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lahir di Sulawesi Selatan, tepatnya di salah satu pulau terluar dari Sulawesi Selatan. Jadi tidak salah kalau saya pertama kali datang di sini, karena saya juga anak pulau. Jadi pulau namanya Pulau Kalortoa di salah satu kecamatan di Sulawesi Selatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, berbatasan langsung dengan Laut Flores, berbatasan langsung dengan Maluku dan beberapa provinsi. Lalu saya punya orang tua hijrah ke Papua, dan saya dibesarkan di Papua, bekerja di Papua, sekolah di Papua dan bekerja di Papua. Secara singkat, saya ingin sampaikan bahwa saya juga nelayan. Saya tahu bagaimana kita hidup sebagai nelayan. Saya juga petani. Saya tahu bagaimana caranya bertani. Dan selain itu, saya juga dari muda menjadi buruh. Maka saya pastikan bahwa saya bisa mengurus buruh. Hanya orang yang pernah melalui jalan itu yang bisa mengerti tentang jalan itu. Hanya orang yang pernah menjadi buruh, menjadi petani dan menjadi nelayan yang bisa mengurus petani, nelayan dan buruh. Dari muda saya sudah belajar berusaha, mulai dari usaha yang paling kecil sampai usaha yang besar. Mulai dari kecil saya sudah biasa berorganisasi, mengurus organisasi yang paling kecil sampai mengurus organisasi yang paling besar yang bertaraf nasional. Artinya kalau saya dari kecil jadi pengusaha, saya pasti tahu cara mengurus bagaimana orang menjadi pengusaha. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menjadi bahagia karena tempat ini adalah tempat yang pertama kali saya kunjungi. Saya di Papua pernah menjabat anggota DPR Kabupaten Jayapura 2 periode. Saya menjadi ketua komisi di DPR Kabupaten Jayapura dan melakukan langkah-langkah kebijakan pemerintahan bersama Bupati. Menjadi sejarah di Kabupaten Jayapura ketika saya ketua komisi melahirkan banyak peraturan-peraturan daerah, inisiatif DPR yang berpihak kepada rakyat. Sesungguhnya untuk mengurus bangsa dan negara ini, mengurus rakyat, itu cukup sederhana. Kita butuh pemimpin yang punya
hati nurani untuk membangun negeri ini. Kita butuh pemimpin yang mengerti tentang kehidupan rakyat. Lah, bagaimana caranya saya bisa mengerti kehidupan masyarakat di Pulau Harapan ini kalau sendiri saya hanya dengar-dengar dari orang. Saya menjadi anggota DPR selama 2 periode, membuat program minimal 50% dari jumlah distrik atau kecamatan dan 50% dari jumlah kampung atau desa. Setiap tahunnya saya kunjungan kerja, turun langsung seperti hari ini. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan cari-cari muka, bukan cari-cari perhatian, tidak. Saya sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam ingin menyentuh secara langsung agar menjadi pemimpin itu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ya, saya sudah datang, saya sudah lihat secara garis besar, saya mengerti apa yang harus kita lakukan. Dari tadi ada beberapa masukan, pikiran. Intinya adalah membangun pemerintahan, jangan yang di darat dibawa ke laut, yang di laut dibawa ke gunung. Jangan kebijakan itu yang harusnya dibuat untuk daerah perkampungan, untuk persawahan misalnya atau untuk pertanian, tapi kita bawa ke daerah pesisir pantai. Saya melihat Kepulauan Seribu ini adalah potensi sumber daya yang sangat besar. Tinggal bagaimana kehadiran pemerintah untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, kalau kami di DPR itu biasa yang mengutak-atik anggaran sama bupati, yang berdiskusi bagaimana mengatur anggaran ini lebih besar, anggaran ini lebih besar. Maka ketika kalau Tuhan kasih kita jalan, insya Allah, kalau tadinya kita di Dewan, kalau kita posisi gubernur, maka konsep yang kita bisa terapkan untuk di kepulauan ini, pasti kita bicara tentang perikanan, pariwisata. Kalau bicara tentang perikanan dan pariwisata, maka kita tidak lepas daripada bagaimana kita membangun integrasi pariwisata terintegrasi dengan perikanan. Otomatis bukan hanya satu dinas yang bekerja. Bagaimana dinas kesehatan bekerja untuk program itu, bagaimana dinas perikanan bekerja untuk itu, bagaimana dinas PU bekerja untuk itu, sehingga anggaran itu kita push di situ. Saya pikir untuk membangun daerah ini tidak terlalu sulit. Kita hanya butuh pemimpin yang punya konsep untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, jangan masyarakat menjadi objek. Yang selama ini mungkin para pengusaha di sini nelayan menangkap ikan lalu diambil oleh para pengusaha, pengusahanya makin kaya, nelayannya makin miskin. Kalau menurut saya harus sama-sama bergerak. Tidak boleh pengusahanya kaya tapi nelayannya makin miskin. Ya, dalam konsep negara sejahtera itu disampaikan bahwa Anda boleh kaya, silakan para pengusaha mencari kekayaan sebanyak mungkin. Kita tidak alergi dengan orang punya uang banyak, tapi jangan miskinkan kami, jangan miskinkan petani, jangan miskinkan nelayan. Ini dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk menjadi leader, menjadi bapak untuk bagaimana kita membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, DKI Jakarta ini dihuni oleh semua suku bangsa yang ada di Republik ini. Saya karena dari muda jadi aktivis di Jakarta,
mengerti betul bagaimana dunia pergerakan. Oleh karena itu, saya punya impian bagaimana DKI Jakarta ini menjadi milik semua orang, menjadi kebanggaan semua suku bangsa yang ada di sini. Dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa menjadi milik semua orang, pemimpin yang bisa menjadi harapan dan menjadi pemangku kebijakan yang berpihak kepada semua suku bangsa, semua dominasi agama, dan semua kepentingan yang ada di DKI. Untuk itu, kehadiran kita di sini sebagai bagian daripada perkenalan, dan hari ini saya ingin mendengarkan secara langsung pandangan, pikiran, masukan dari Bapak Ibu sebagai bagian daripada catatan kita untuk membuat kajian-kajian, karena kebijakan daerah itu, kebijakan pemerintah harus berdasarkan kajian akademik, harus melakukan kajian yang apakah ini dia bisa berpihak kepada rakyat atau tidak. Tanpa itu sia-sia semua yang kita lakukan. Mungkin itu sebagai perkenalan dari saya. Saya berharap ini adalah yang pertama kali kita datang, dan mungkin kalau kita datang berikut kita harus bermalam supaya saya ada waktu untuk pergi mancing tadi kalau malam. Terima kasih atas sambutan dari warga yang luar biasa. Saya senang sekali, saya bangga sekali sebagai anak kampung.